menjatuhkan seseorang. Nah, ini cara-cara begini yang nggak bisa, ya. Kayak udah, lu kalau di dunia politik nggak lama umur lu, bener. Dia kalau di dunia politik nggak lama umurnya. Paling kalau bertahan 2 bulan hebat dia, ya kan? Nah, karena ya itu tadi ya, kadang artis juga begini. Saya mau adakan petisi nanti buat artis-artis semua untuk ini harus dihentikan semua ini, karena kasihan artis yang benar-benar berkarya kan, benar-benar berkarya, punya lagu, pun main sinetron, main film. Enggak, saya nggak jatuhnya kayak mulut perempuan, bukan. Saya warga negara Indonesia yang punya hak untuk berbicara, ya. Nggak ada kayak perempuan di sini. Kalian tolong, kalau orang speak up dikit, memang laki-laki harus diem gitu, cool gitu. Terus apa-apa tiba-tiba nonjok, jeger, wah itu baru laki. Enggak juga. Nanti kalau ditonjok begitu, kekerasan. Kok pakai kekerasan? Enggak, kita punya mulut. Kita berhak bersuara juga. Karena ini negara demokrasi. Ketolong ya, kalau nggak mau nonton silakan pergi. Ya, kalau nggak mau nonton silakan pergi, saya nggak minta-minta ditonton, ya, saya nggak minta-minta ditonton, saya nggak minta-minta kalian untuk kalau kalian nggak suka ya silakan pergi, kalau kalian suka nonton, udah beres. Jadi bukan untuk bukan untuk jago-jagoan ini. Malulah udah tua. Lu siapa lebih jago, siapa lebih hebat? Udah kayak anak kecil aja lu main pedang-pedangan kalah ngadu mak gitu kan. Gitu kan. Anak kecil aja main pistol-pistol air gitu kan, basah nangis ngadu mak gitu kan. Enggak gitu juga. Gitu. Tanya apa lagi? Gitu ya. Nanti kalau ada, sekarang dia yang nyinyir kalian dukung, giliran saya bersuara sedikit saja dibilang lelaki nyinyir. Kan itu nggak fair dong. Fair nggak sih? Paham nggak lo kalian semua? Bilang gue kayak banci mulutnya. Kalau banci itu kayak yang gitu, yang di sebelahnya dia itu banci beneran itu namanya. Tapi kan kalau saya kan ngomongnya dari tadi live dari awal sampai sekarang ini kalian tonton, ada kata-kata kotor saya keluarkan. Ada, saya mau tanya sama kalian, ada saya keluarkan kata-kata kotor. Karena apa? Kita ini dilihat orang, satu. Kedua, apa yang kita tampilkan, orang tuh melihat ya tata bicara kita, kosakata kita. Bang, memalukan lo laki-laki begitu. Enggak memalukan. Ada orang zolim kalian biarkan, itu lebih memalukan. Kasihan orang-orang yang cari uang itu, ada usahanya dimatikan. Wah, dibilangin ini cuminya hitam, itu pasti cumi hitamnya itu masak pakai iler. Tega kan, orang nggak jadi beli gara-gara itu. Padahal nggak seperti itu juga kali gitu kan. Orang masak begitu, oh ininya begini. Ada dagangan orang, oh ini skincare-nya mengandung ini ya, nggak bagus. Padahal cuma gara-gara kata tukang endorse-nya itu nggak jadi endorse dia. Ya kalau nggak jadi endorse ya jangan baper lah. Banyak kok endorsean lain gitu kan. Kalau dia nggak mau pakai jasanya dia, ya udah nggak apa-apa. Kayak saya mau di endorse, bang nggak jadi bang, mohon maaf ya bang ya. Ini katanya kita pakai misalnya artis lain. Misalnya Rizky Bilar, oh ya nggak apa-apa silakan, lagi naik kok Rizky Bilar, nggak apa-apa silakan. Nggak ada, kita nggak berhasil sama rezeki orang sebenarnya, gitu. Jadi bukan soal itu, jangan langsung gara-gara nggak jadi di endorse. Ada di kisahnya nih, itu salah satu
produk kecantikan cewek-cewek tuh ya, yang produk yang ngadu ke saya gitu kan. Dibilang ya produk mengandung ini, cuman intinya satu, gara-gara baper nggak jadi di endorse. Kok aneh nggak jadi di endorse, tiba-tiba menjelekkan produknya. Orang kasihan, dia nggak mikir orang berproduksi. Sampai orang tuh cerita sama saya, nggak mikir dia, bang, saya sama dia sama suaminya berjuang dari produk itu namanya kecil sampai besar, ya kan. Akhirnya bangkrut cuman gara-gara produknya nggak dibeli, gara-gara mulutnya dia. Tahu nggak guys, orang produksinya itu kan produksi massal ya katanya, produk kecantikan tuh dia sudah bayar DP berapa ratus juta ya, terus belum reseller yang ngembaliin gara-gara nggak laku produknya. Kalian nggak mikir sampai sana, semua biaya produksi itu orang bangun dari kecil semua berproses, nggak ada dagangan dari laku langsung banyak 1 juta gitu, nggak ada. 1 juta produk laku, nggak ada. Semua tuh jadi mulut ke mulut. Mungkin orang capek, butuh perjuangan, mungkin dia nggak tidur ya. Jangan melihat orang dari enaknya aja. Oh sekarang dia udah gede, oh dia mau endorse gue nggak jadi, abis itu karena nggak jadi endorse gue, gue jelek-jelekin aja. Kan itu namanya jahat. Itu namanya jahat. Loh, siapa yang pernah sidang? Saya nggak pernah kalah sidang. Kok aneh? Itu kan perkara orang, ya kan? Kok aneh kamu makanya kalau nggak tahu jangan ini, nanti diketawain sama netizen saya itu. Gitu ya. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa lu mau cari rezeki di entertain, mau jungkir balik juga nggak ada masalah kok. Sama kita nggak ada masalah. Lu mau masuk neraka sekalipun nggak ada masalah buat kita. Tapi lu jangan merugikan orang lain. Jangan jadi toksik, jangan jadi racun untuk orang-orang lain, untuk artis lain, untuk profesional lain. Berbijaklah lu bermedia sosial, bijaklah lu nanti disenggol nggak mau, ya kan? Kita harus sadar guys ya, orang ini menjatuhkan orang lain dengan semaunya. Padahal orang tuh satu berjuang, ya. Kedua, emang dia doang yang berjuang? Banyak kok. Coba lu jadi orang lain itu, ya. Coba lu jadi orang lain dulu deh. Oh si A, B, si C begini gitu kan. Gitu, maksud saya itu begitu, nggak ada. Saya kalau mau jahat guys, saya samperin aja rumahnya, selesai sama saya. Cuma kan nggak boleh begitu. Apa ada saya nyuruh kalian, ayo report akunnya rame-rame, enggak kan? Akun saya di report yang nggak jadi masalah, saya tinggal bikin lagi kok. Gitu, ya, gitu ya guys ya. Jadi jangan bilang saya nyinyir apa gitu. Nggak ada, saya nggak pernah sirik sama rezeki orang, bener. Dia mau cari nafkah untuk anak-anaknya, tapi jangan mematikan rezeki orang lain, teman-teman artis, ya. Artis senior dihina, orang dikatain, mencontohkan orang nggak baik. Nanti giliran keluarga lo di bawah nggak mau, ya. Lo ngata-ngatain keluarga orang. Berkaca diri kita, ya. Saya nggak pernah takut sama orang kayak gini doang. Gitu loh. Jadi kita netizen justru menyadarkan orang tuh banyak loh. Mudah-mudahan ya bang ya dapat hidayah. Amin, saya aminkan. Bukannya sok suci, memang harus dapat hidayah orang ini. Entah hidayahnya dari mana kita nggak tahu ya. Mungkin dengan kejadian seperti ini. Kalau belum juga peringatan-peringatan itu kan selalu datang. Ya. Seenggaknya kalau kata saya itu kalau masih buruk, jangan mencontohkan orang lain, jangan merugikan orang lain. Buruklah untuk dirimu sendiri. Gitu. Gitu ya, guys. Gak apa-apa kalian yang balas itu balas-balasnya yang akun-akun yang fake yang ngata-ngatain itu, tolong dikasih tahu saja.
Jadi kalau saya ini, saya udah difitnah banyak ya. Dari awal saya cerita bagaimana saya ketemu orang ini awalnya. Awalnya saya cerita dari awal ya guys ya. Boleh kan saya cerita dari awal ya, bagaimana kisah pertemuan di pada tahun itu. Bukan katanya nanti move on 2021, bukan. Semua itu kan ada runutan ceritanya, nggak serta-merta. Nanti lu salah arti lagi, lu move on apa, cewek banyak, gua laki kali. Laki, perempuan tuh diciptakan lebih banyak daripada pria ya. Kalau di umur segini gua belum dapet jodohnya, ya doakan, bukan berarti gua homo gitu loh. Kalau lu ngatain gua homo, apa kabarnya lu ngejar-ngejar gua dulu ya. Kita terbuka aja. Laki kok gini sih, harus bersuara. Laki-laki pun harus bersuara, bisa. Awalnya pertemuan saya, dia hubungi road manager saya bernama Nobon pada saat itu ya, pengen ngundang, alasan dia ngundang acara manggung The Potters pada saat itu. Boleh ya saya bercerita ya sedikit ya, asal muasalnya. Nah, dia mengaku kerja di salah satu perusahaan batubara. Nggak apa-apa, biar kalian tahu batubara mana. Nah, saya curiganya begini, kadar batubara dia nggak tahu. Bagaimana mungkin seorang manusia kerja di perusahaan batubara tidak tahu kadar kualitas batubara itu sendiri. Coba kalian bayangkan, saya langsung pasang kuda-kuda dong, skat dong, wajar. Nah, bohong nih orang gitu. Contoh, kalian pinter bilang jago masak ya kan? Bilang jago masak ya, tapi nggak tahu apa itu namanya bawang putih yang mana. Kan lucu. Kan lucu gitu ya. Jadi dari situ saya mulai tahu ya ini, saya cek lah bagaimana. Ternyata apa yang diomong nggak sesuai fakta. Mulailah saya mundur. Ya, awalnya kenalnya baik, tidak ada masalah. Cuman karena ketahuan kegap, orang kegap bohong gimana sih? Terus dia nggak mau kalah. Kayaknya saya difitnah penyiraman air panas itu. Sebenarnya sih itu aja, simple. Aneh ya kan? Menurut saya ajaib nih, orang ini ajaib sekali gitu. Ajaib sekali. Gitu kan? Ini ajaib. Dia yang bohong, dia yang bohong, dia yang pura-pura, saya yang difitnah. Cobalah. Apa itu tandanya? Dia yang bohong, dia yang bohongin saya. Dia yang pura-pura, ketahuan, sayanya mundur, dia yang fitnah saya. Kok nggak mau, kok maksa, gitu loh. Gitu loh, sejarahnya itu seperti itu. Enggak, saya koreksi diri saya, makanya saya ceritakan, ya kan? Makanya saya suruh ngomong begini biar dia koreksi. Dari dulu tuh cara-caranya seperti itu. Janganlah seperti itu terus. Ya. Iya, move on nggak bisa tuh kan, baru saya omongin. Nanti dibilang saya laki-laki itu bisa memilih perempuan, bukan perempuan aja yang bisa milih laki-laki. Sorry, mohon maaf, beri maaf. Saya dikasih gratis juga nggak mau. Wallahi. Itu lakinya aja pada kabur. Gitu aja kan. Wallahi saya dikasih gratis pun ya, ditambahin duit bermiliar-miliar pun saya nggak mau, Mbak. Sumpah, harga diri saya lebih tinggi. Ya nggak? Bener. Saya dikasih gratis pun nggak mau. Dikasih bonus, bukan jangan udah dikasih gratis, kasih bonus, nggak mau. Itu ukurannya ya. Jadi jangan bilang nggak move on itu nggak ya. Saya dikasih gratis pun nggak mau. Demi Allah, demi Rasulullah. Gitu. Ya biar kalian tahu, jadi nggak bagus. Kenapa dibahas? Biar ini cara-cara tidak baik yang harus di stop.
Apa di stop? Perilakunya. Perilaku seperti ini. Karena apa? Akan banyak nantinya orang-orang yang bisa apa orang ini? Bisa mempengaruhi banyak orang generasi muda. Gitu loh. Kalau orang semua dibungkam, dia aja yang boleh ngomong. Apa kabarnya negara ini jadinya, ya kan? Gitu. Ya wajar ya kalau cowok deket sama cewek, penjajakan gitu kan. Setelah ketahuan, sekarang gini, kalian deh yang cewek gue balikin. Ada cewek kenalan sama cowok, gue balikin ya. Analoginya gue balikin ya. Cowok itu ketahuan bohong sama kalian. Kalau kalian mau mengakhiri, nggak mau meneruskan lagi, itu kan hak kalian juga. Karena si cowok ini ketahuan bohong. Nah, ini posisinya kebalik. Gua ngerasa dibohongin. Paham? Sampai sini. Paham, harus kalian pahami loh. Gua ngerasa dibohongin. Ketika gua lagi, gua kenal seseorang perempuan. Terus perempuan ini ketahuan bohong, banyak bohong ya. Terus gue mundur, terus gue yang difitnah. Kan lucu jadinya, ya kan? Gitu loh. Kan jejak digital di YouTube tuh masih ada lah itu. Kalian bisa tonton lah. Ya kan? Kok dia yang marah? Bohongnya ketahuan, bukan kerja di kantor-kantoran, ya kan? Setelah saya cek semuanya itu, saya memilih bungkam, ya kan? Terus saya yang difitnah, yang dijelek-jelekan, kan egois. Gitu loh. Bolehlah saya yang begitu juga mantan-mantan suaminya mungkin. Jadi jangan membolak-balikan cerita loh, gitu loh. Ini yang dibalik. Kalau balik-balikin cerita tuh, mungkin orang nggak mau ngomong karena apa ya? Karena mungkin takut dengan fitnahan lo. Sekarang lo mau 1.500 kali fitnah gue hadepin, ya gak? Gitu. Ya sekarang gini, ya, lu punya pak, lu lagi deket nih sama cowok nih ya, cewek-cewek banyak di sini kan, cewek-cewek banyak di sini yang nonton nih. Ketika pasangan lu bohong atau orang yang lagi lu deketin tuh bohong, untuk tidak meneruskan itu hak siapa? Hak kalian. Untuk memaafkan hak siapa? Hak kalian juga. Gua memilih untuk tidak meneruskan karena gua tahu itu tidak baik buat gua. Terus gua difitnah. Bagus gak gua sembelih? Ya kan? Orang gua yang dibohongin, gua, ya kan? Gitu loh. Udah bagus gak gue tonjok, ya kan? Orang kita yang dibohongin, kita yang difitnah, kita yang disuruh diem gitu loh. Ini maunya apa gitu kan? Gitu. Jadi kalian juga harus tahu apa dasar muasalnya, bagaimana. Kalau kalian kan gak pernah kenal sama orang ini, gitu loh. Kalian nggak pernah tahu siapa orang ini. Kalian ngeliatnya cuma di media sosial. Tanya sama yang pernah berkenalan. Tanya sama yang orang-orang itu. Kan banyak tuh yang diributin. Tanya satu-satu. Jangan mendengar sebelah pihak. Kok ceritanya bisa begitu sih bang? Mas, kok ceritanya bisa begitu? Atau mbak yang pernah diributin sama dia. Kok ceritanya bisa begitu? Tanya. Jadi berita yang kalian dapat tuh berimbang, ya, nggak dari sebelah pihak. Mungkin karena followersnya lebih banyak, kalian lebih percaya. Nggak gitu juga. Orang di media sosial tuh bisa kamuflase semua kok. Gampang kalau mau foto di jet pribadi mah tinggal sewa aja, bilang aja jet pribadi kita, ya kan? Banyak tuh kasus-kasus kejadiannya gitu, yang begitu. Kalau hanya untuk nampang di media sosial, kalian bisa tertipu seluruh Indonesia ini. Banyak kok orang yang begitu. Ya, jadi apa? Orang nggak boleh bersuara. Komunis dong. Ya kalau nggak suka saya ya nggak usah ditonton.
beres. Ini gimana ceritanya? Saya yang dulu dibohongin, saya dulu difitnah, terus difitnah terus sampai sekarang. Sekalian saya bersuara difitnah lagi, gitu kan? Boleh dong saya punya mulut juga. Ini bukan negara komunis. Gitu ya. Gitu dong. Gitu. Saya bukan merasa sok kegantengan atau gimana, penolak ya, atau nggak mau. Saya punya kriteria dan selera saya sendiri, ya nggak. Untuk soal perempuan, ya, laki-laki wajar memilih untuk pasangan hidup, wajar dong. Kalau menurut saya dia nggak baik, tapi menurut kalian baik, itu kan beda lagi penilaiannya. Menurut saya dia nggak baik, tapi belum tentu juga menurut kalian nih yang suka sama dia gitu ya. Mungkin dengan cara kotor begitu kalian suka, silakan, nggak jadi soal, ya kan. Cuma jangan sampai yang baik ikut jadi tidak baik, itu aja. Mau saya begitu. Jangan sampai yang putih jadi hitam. Kalau yang udah hitam biarin aja, nanti juga sadar sendiri. Gitu. Gitu, oke? Ya, kalau dibilang mulut lelaki kok begitu, mulut lelaki kok begitu gitu kan? Ya, nggak boleh bersuara apa di negara ini. Ya udah, kita bubar aja gitu kan? Nggak usah ada negara demokrasi kalau gitu. Ya, gimana sih pemikirannya? Kalian kan sekolah, kan? Apalagi kita sama-sama hidup di dunia entertain, public figure. Ya, saya maunya orang itu ya berbuat baik aja. Toh dia kalau jadi baik pun saya doain yang baik kok. Nggak ada. Toh kalaupun kena masalah hukum sampai nantinya diinin, biar dia sadar kok. Hidup ini sementara, apa yang lu cari? Tapi sebarin chat pribadi gimana bang? Klarifikasi dong. Bukan di sini tempatnya. Saya nggak bahas itu. Chat pribadi siapa, ya kan? Itu banyaklah hal-hal yang harus saya jelaskan nanti di episode lain ya. Chat pribadi siapa yang saya sebarin, ya nggak? Hah? Gitu kan? Gitu ya. Jadi gitu guys. Jadi bukannya mau apa ya? Kok bahas ini terus sih, bahas? Nggak boleh nyentil orang dengan cara begitu. Lu itu bukan siapa-siapa. Kita udah perumahan di Binong, Tangerang kecil dulu kan, ikut orang tua, ya nggak? Orang tua staf karyawan biasa gitu kan. Kakak juga nggak ada kerjaan zaman itu kan. Lu diangkat Tuhan. Mungkin lu kenal gua, lu bisa naik terus bikin masalah sama orang terus tuh. Dari awalnya kan dari pansos kan di gua kan bisa naik, lu bersyukur. Gua nggak akan mungkin